Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma'ala. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan tentang al-ajurumiyah. Masuk di pembahasan tentang munada. Babul munada. Munada itu yang dipanggil ya. Jadi ada panggilan, setelah itu berarti ada isim yang dipanggilnya. Dan yang dipanggil itu harus isim karena dia termasuk salah satu ciri isim itu didahului oleh huruf nida ya, panggilan. Dan secara hukum i'rab dia harus mansub. Sehingga masuk kategori mansubatul asma ya, isim-isim yang harus mansub. Ya, makanya kita definisikan munada itu ya di buku teori kunci ya, bisa dilihat kalau ada yang punya. 139 ya, al-munada huwa ismun mansub yudkaru ba'da harfi nida. Isim mansub yang disebutkan setelah huruf nida. Jadi strukturnya itu huruf nida, lalu setelahnya munada. Ya, lalu ditambah dengan jumlah. Munada itu sebenarnya juga dianggap satu jumlah ya. Dianggap satu jumlah. Karena panggilan itu ya, misalnya ya Muhammad, ya Ahmad, ya-nya itu dia pengganti dari fiil gitu. Unadi, saya memanggil atau ad'u. Begitu. Sehingga yang dipanggilnya itu kan jadi mansub. Sehingga sebetulnya asalnya huruf nida dan munada itu jumlah fi'liyah. Tapi fi'ilnya diganti dengan huruf. Huruf nida itu di sini tidak disebutkan ya, yang termasuk huruf nida. Di buku saya, teori kunci ya, itu penjelasannya. Bisa dilihat ya, ada a, ada ai, ada ya, ada a, ada aya, haya, dan wa. Itu fungsinya juga beda-beda. Kalau a dan ai itu lil munadal qarib, memanggil yang dekat. Kalau aya dan haya, ya dan a ya panjang, a itu lil munadal ba'id, untuk memanggil yang jauh. Kalau ya, nah ya ini yang paling umum digunakan. Nah, dia likulli munadan, untuk semua panggilan, mau jauh, mendekat, sama ya, ya. Kalau ya itu. Ya, ada juga yang wa. Wa itu linudbah. Wa hiya lati yunada bihal mandub awil mutafajji'u alaihi. Ya. Nudbah itu ratapan atau keluhan ya. Yaitu yang dipanggilnya adalah sesuatu atas seseorang yang diratapi atau yang dirasakan sakit. Ya, misalnya merasa kehilangan Zaid, misalnya wah Zaid. Ya, itu namanya nutbah. Nanti ada pembahasan khusus untuk nutbah ini, tapi di Jurumiyah tidak dibahas lagi ya. Itu di buku saya ya, teori kunci. Itu dibahas lagi di pembahasan tentang uslub-uslub asalib ya, ilmu nahu. Di uslub-uslub ilmu nahu itu saya bahas lagi yang terkait dengan munada yang punya fungsi khusus, yaitu apa namanya, ada yang namanya istighosah ya. Istighosah itu memanggil yang dapat membantu menghilangkan kesulitan. Cara membuat istighosah hanya dengan menggunakan huruf nida ya, tidak dengan huruf lainnya.
Huruf nida tersebut menggantikan kedudukan fiil yang dibuang, yaitu itu saya memohon pertolongan. Ya, yang dimintai pertolongan al-mustaghos bihi kedudukannya majrur karena dahulu oleh huruf jar lam yang berharokat fathah. Dan yang ditolong mustaghos lahu majrur karena didahului oleh huruf jar lam yang berharokat kasroh atau min. Ya, sehingga kalimatnya itu ya lal agniyai lil fuqara'i. Misalnya, wahai orang-orang kaya, bantulah orang-orang miskin. Ya lal agniyai lil fuqara'i atau ya lal agniyai minal fuqara'i. Itu istighosah. Panggilan untuk istighosah. Ya, juga ada panggilan untuk nubah tadi ya, panggilan ratapan atau keluhan. Ya, misalnya itu ada 3 cara. Ya, di akhirnya itu tidak ada tambahan huruf lain, ada ditambah huruf alif, ada ditambah huruf alif dan ha. Misalnya kita meratapi Zaid. Ya, maka meratapinya dengan panggilan nutbah ini bisa dengan mengatakan wa Zaid. Ya, atau wa Zaidah pakai alif tambahan atau alif dan ha wa Zaidah. Haknya itu disebutnya hak saktah ya untuk berhenti, untuk wakaf. Misalnya mengeluhkan rasa sakit di punggung ya, misalnya wa zohrun, oh punggungku gitu, wa zohro ya. Itu sekilas saja saya ini kan sebagai tambahan. Ada juga yang nida tarhim ya, panggilan yang dibuang huruf akhirnya. Ya, apa saja yang bisa ditarhim itu isim yang berakhiran tak marbuto ya, dihilangkan tak marbutonya. Yang kedua nama mudzakkar atau muannas yang bukan murakkab. Ya, dan mesti lebih dari 3 huruf. Misalnya manggil ya Fatimah menjadi ya Fatim, buang taknya. Ya Isa menjadi ya Aish. Ya Ja'far menjadi ya Ja'far. Hilangkan huruf akhirnya. Ya Usman menjadi ya Usma. Itu namanya tarhim. Ini kita masuk di pembahasan nida ya untuk i'rabnya. Makanya di sini dibagi ya, di dalam al-jumiyah. Al-munada satu anwa ya, munada ada 6 macam. Al-mufrad al-alam. Ya, mufrad yang berupa nama. Ya, mufrad yang berupa nama. Al-mufrad al-alam. Ya, nah yang mufrad yang alam atau disebut alaman mufradan ya, itu di buku saya teori kunci. Maka i'rabnya ini mabni dengan tanda marfunya. Mabniun ala ma yurfa'u bihi. Mabni dengan tanda marfunya. Kalau berupa mufrad berarti mabni ala dhammi. Kalau berupa musanna berarti mabni alal alif. Ya, kalau jama mudzakkar salim berarti mabniun ala wawi ya. Mabninya dengan waw. Tapi tetap menggunakan fi mahalli nasbi dalam keadaan mansub. Karena tadi hukumnya secara asal munada itu mansub. Ya. Misalnya ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Ya, bagaimana cara mengirumkannya? Ya harfun nida ya mabniun ala sukun la mahallahu min al-i'rab. Muhammadu mabniun munada ya mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin.
Ya Muhammadu, ini Muhammadunya munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin, dalam keadaan mansub. Karena dia termasuk ini al-mufradu al-alam atau alaman mufradat. Ya, misalnya yang musanna, ya, yang musanna misalnya ya syurtiyani, wahai dua polisi. Itu kan syurtiyani munada mabniun alal alif. Karena dia musanna. Tanda marfu'nya alif. Ya mabniun alal alif fi mahalli nasbin. Ya contoh jamak muzakkar salim ya muslimuna. Ya, ya muslimun, wahai kaum muslimun. Munada mabni alal wawi fi mahalli nasbin. Ya, jadi dia mufrad di sini maksudnya nama untuk satu kata. Jadi bukan mufrad lawan musanna jamak, bukan. Jadi pengertian mufrad dalam pembahasan munada termasuk juga dalam pembahasan la ya yang sudah kita bahas itu maksudnya mufrad lawan dari murakkab. Jadi harus dipahami ya ketika belajar istilah-istilah ilmu nahwu ini ada mufrad yang lawannya musanna jama, ada mufrad lawannya murakkab. Ya, ada juga mufrad lawannya jumlah dan sibuk jumlah. Perlu dibedakan istilah itu. Jadi mufrad di sini maksudnya satu kata, bukan murakkab. Ya, yang kedua wa nakiratul maqsuda, nakirah maqsuda. Ya. Ya, nakirah maksudnya tidak dikenal ya, tapi tertuju kepada individu. Tidak dikenal ya, tapi tertuju kepada suatu individu. Nah, ini nanti untuk dibedakan ada yang nakiro maksudah, ada yang nakiro goir maksudah. Ya. Nah, kalau yang nakiro maksudah itu juga sama ya mabni. Ya, sama mabni. Mohon maaf, tadi yang saya jelaskan yang Musana Surtiani itu masuk nakiro maksudah, maaf ya, bukan masuk alam ya. Kalau alam tuh hanya nama saja, Muhammad, Sulaiman. Kalau yang tadi saya jelaskan, Surtiani, Muslimun itu masuk ini, nakiro maksudah. Dan hukumnya sama, jadi antara alaman mufradan dengan nakiro maksudah, ya ini hukumnya sama, mabni ala ma yurfa'u bihi. Ya, tapi tetap pakai fi'il nasbin. Yang tadi alaman mufradan isim apa nama yang mufrad yang terdiri dari satu kata lawan dari yang idofah ya. Jadi dia satu kata. Kalau idofah bukan mufrad di sini dianggapnya. Seperti ada ya Muhammad, ya Sulaiman itu nama satu kata. Mabniun ala dhammi ya fi mali nasbin. Nah, kalau nakirah maksudah ini bukan nama, bukan alam. Bukan nama ya, tapi misalnya rojul, ya rojul, wahai laki-laki. Itu kan bukan nama ya. Dan itu nakiro. Dan maksudah ya, tertuju kepada individu tertentu. Nah ini untuk membedakan dengan yang goir maksudah. Ini yang setelahnya itu ada yang goir maksudah. Nah apa bedanya nakiro maksudah? Kalau nakiro maksudah kan kita ucapkan misalnya ya rojulu. Itu nakiro maksudah, ya rojulu. Ya, sehingga dia mabni ala dhammi. Ya rojulu. Kalau nakiro goir maksudah, ya rojulan. Ya, dia mansub. Ya rojulan. Nakiro juga, cuman dia goir maksudah. Apa bedanya? Jadi di buku saya terangkan.
perbedaannya. Untuk membedakan antara nakiro maksudah dan nakiro ghair maksudah bisa diilustrasikan. Di sini ada ilustrasi dengan seseorang yang sedang meminta pertolongan. Jika di depannya ada seorang laki-laki yang tidak ia kenal, lalu ia menyeru kepada orang tersebut. Jadi orangnya ada gitu, tertuju yang mau dipanggilnya, tetapi tidak dia kenal. Maka ya rojul, wahai laki-laki. Cuma laki-laki itu tidak dikenal. Nah, itu namanya nakiro maksudah karena tertuju. Maksudah itu kan tertuju, ada tujuannya. Ya, nah lalu ini yang disebut nakiro maksudah. Namun jika tidak ada seorang pun di depannya, ia hanya menyeru kepada siapapun yang memungkinkan mendengarnya tanpa ada orang tertentu yang dituju. Ia menyeru ya rojulan. Gitu. Jadi kalau nakiro ghair maksudah itu nggak ada orang. Penting dia teriak saja, mungkin ada yang dengar gitu. Ya rojulan. Jadi laki-laki itu tidak tertuju yang mana. Nah maka hukumnya berbeda. Kalau nakiro maksudah itu mabni ya ala domi. Apa kalau mufrad ini kan jadi mabni dengan tanda marfunya. Kalau musana tadi ya syurtiani. Ya. Mabni alal alif. Kalau jama mudzakkar salim ya muslimun mabniun alal wawi. Nah, kalau untuk nakiro ghair maksudah, dia hukum irobnya mansub ya rojulan. Mansub langsung gitu ya. Jadi munada mansub karena dia nakiro ghair maksudah. Ya, jadi itu yang munada ghair mansub. Nakiro ghair maksudah. Wal mudob, nah mudob dan syabihan bil mudob ini adalah hukumnya yang mansub. Mansub secara langsung, tidak mabni. Jadi yang tiga terakhir ini, nakiro ghair maksudah, mudob dan syabih bil mudob ini hukumnya mansub langsung. Ya, langsung mansub, tidak mabni. Kalau yang dua tadi di awal itu mabni hukumnya. Ya, kalau yang nakiro ghair maksudah tadi ya rojulan misalnya tadi memanggil. Nah, kalau yang mudob itu yang dipanggilnya munadanya itu terdiri dari mudob dan mudob ilaih. Nah, berarti kan di sini mufrad di sini kan lawan tidak diidofatkan, bukan mudob-mudob ilaih kan gitu. Kalau mudob-mudob ilaih itu kan terdiri dari dua kata. Kalau mufrad kan satu kata gitu. Bisa berupa nama orang ya. Ya, nama orang misalnya terdiri dari mudob-mudob ilaih kan ada. Misalnya Abdullah ya, Abdullah kan mudob-mudob ilaih. Abdu mudob, Allah mudob ilaih. Nah, sehingga kalau nama yang terdiri dari mudob-mudob ilaih ketika dipanggil ya yang mudofnya itu menjadi mansub langsung. Maka kita panggil ya Abdallah. Ya Abdallah ya karena abdanya mudhof sehingga dia langsung mansub. Maka kita irobkan abda munada mansub. Walamatun nasbi fathatun dhairatun fi akhiri wa huwa mudhof. Wallahi lafzul jalalah mudhof ilaih majrur walamatun jari kasratun dhairatun fi akhiri. Atau tidak harus nama, bisa juga misalnya wahai penuntut ilmu, ya thaliba ilmin. Atau ya thalibal ilmi misalnya. Ya, yang penting dia mudhof, maka thalibanya mansub. Ya, di sini ada mudhof ilaih. Thalibal ilmi misalnya. Itu ya mudhof. Lalu syabih bil mudhof yang sama dengan mudhof. Yang mirip dengan mudhof. Apa maksudnya? Yang mirip dengan mudhof itu ya. Maksudnya ada tambahan kata lain ya sebagai penyempurna maknanya.
Seperti halnya mudhof ilaih sebagai penyempurna makna bagi mudhof. Gitu ya. Jadi mirip dengan mudhof. Maksudnya ada kata lain sebagai tambahan untuk menyempurnakan maknanya. Seperti mudhof ilaih kan penyempurna makna dari mudhof. Ya, abdun hamba, hamba apa? Hamba Allah kan gitu. Tholib pencari, pencari apa? Ilmu. Jadi mudhof ilaih itu penjelas dari mudhof kan. Ya, tetapi ini yang kata tambahannya bukan mudhof ilaih, tetapi berupa yang lain. Misalnya ya kata tambahannya itu sebagai fa'il. Misalnya ya hamidan fi'luhu. Ya hamidan. Wahai yang terpuji, ya hamidan. Kalau ya hamidan saja kan dia masuknya ke ghair maksudah ya. Tapi di sini ada tambahan kata lain yang menyempurnakan maknanya, yang terpuji apanya? Fi'luhu, perbuatannya. Maka fi'lu ya, ini fi'lunya ini menjadi fa'il dari hamidan. Yang menjadi fa'il. Jadi fa'il ini kan jadi tambahan kata tambah. Inilah yang disebut sabihan bil mudhof. Ya, maka hamidannya dia munada mansub walamatun nasbi fathah. Contoh lain ada tambahan menjadi maf'ul bihnya. Ya, misalnya ya tolian, wahai yang mendaki, yang menaiki. Ya tolian, ya, yang menaiki. Menaiki apa? Ya jabalan, gunung misalnya. Maka kata jabalan ya, jabalan ini kan berarti maf'ul bihnya. Nah, kata jabalan ini tambahan untuk memperjelas makna tolian. Nah, ini kan berarti mirip mudhof, syabih bil mudhof masuknya itu. Sehingga tolian ini munada mansub walamatun nasbi fatatun dhairatun bi akhirih. Ya, wahwa amma syabih bil mudhof. Mirip dengan mudhof. Ya, atau kata tambahannya itu berupa jar majrur. Ya muhibban, wahai yang mencintai. Ya muhibban, wahai yang mencintai. Nah, ini kan bisa kita tambahkan, misalnya ya muhibban lil khairi, wahai yang mencintai kebaikan. Ini kata tambahannya jar majrur. Ya, nah ini disebut syabih bil mudhof. Ya, sehingga dia muhibbannya munada mansub alamatun nasbihi fathatun dahiratun bi akhirih. Ya, bisa dipahami. Nah, jadi di sini ada dua ya. Ini kalau di buku saya kan diklasifikasikan ya secara sistematis. Jadi yang pertama misalnya yang hukumnya mansub itu mudhof, syabihan bil mudhof dan nakiro ghair maksudah. Tiga itu ya. Lalu yang hukumnya mabni dengan tanda marfunya. Yaitu dua yang di awal tadi ya, mufrad al-alam dan nakiro maksudah. Ya, nah ada lagi yang ketiga, hukum munada itu marfu secara lafaz tetapi mansub secara kedudukan. Ya, ini yang disebut dengan marfu lafzon ya wa mansubun mahallan. Jadi yang ketiga hukumnya ada tiga hukumnya. Ya. Nah, makanya nah ini diterangkan ya hukumnya yang berikutnya.
Fa ammal mufradul alam fa wan nakiratul maksudah fa yubnayani ala dom. Maka dimabnikan dengan doma min ghairi tanwin, tanpa ada tanwin. Nah, ya Zaid, wahai Zaid, ya Zaidu, wa ya rajulu. Ya, wal ba wa salah satu baqiyah, dan yang ketiga yang lainnya mansubatun la ghairu. Adalah mansub ya, tidak dengan yang lainnya, tidak dengan irob lainnya, jadi harus mansub. Langsung yang tiga tadi itu. Tapi ada yang tidak dibahas di sini, satu lagi. Itu yang tadi yang saya sebutkan, marfu secara lafaz tetapi mansub secara kedudukan. Yang bagaimana ya, yaitu kalau dimasuki oleh alif lam. Kalau tadi kan ya rojulu misalnya. Ya rojulu. Nah, rojulunya kan tidak pakai alif lam. Ya dia nakiro, tapi apa namanya? Nah, maksudnya dia nakiro gitu. Nah, bagaimana kalau kita ingin memanggil yang ma'rifah, sudah dikenal? Kalau tadi kan manggil yang belum dikenal gitu. Nakiro itu kan belum dikenal. Tidak ada alif lam. Bagaimana kalau kita tambahkan alif lam? Nah, kalau kita tambahkan alif lam, itu tidak bisa yang langsung ya rojul, nggak bisa. Dia harus dipisah, ya harus diselingi oleh kata yang lain, harus ditambah dengan kata yang lain, yaitu tambahannya bisa dengan ayyuha, ya ayyuha, ya kalau mudzakkar, ayyuha kalau mudzakkar, kalau muannas apa? Ya Tuhan. Ayyatuha. Nah, jadi harus ditambah kalau yang ma'rifah ini. Bisa dengan ayuha atau ayatuha, bisa juga dengan isim isyarah ya, misalnya hadza kalau mudzakkar bisa, atau hadhihi kalau muannas. Ini harus ditambah, diselingi. Ya, maka kalau kita ingin mengatakan eh, dengan ma'rifah ya, maka setelah huruf nidanya harus diselingi oleh ini. Maka kita katakan ya ayyuhal rojulu. Ya ayyuhar rojulu. Ya ayyatuhal mar'atu Nafsu misalnya. mutmainah. Ya tuan nafsu mutmainah. Ya, nafsu juga mu'annas. Nah, bagaimana i'rabnya itu? Atau pakai hadza, ya hadzal rajulu. Ya hadzal rajulu, atau ya hadzihil mar'atu. Bagaimana i'rabnya? Ya, itu di buku teori kunci ini sudah saya jelaskan ya. Insyaallah jelas. Nah, kata tambahan yang terletak setelah huruf nida ya menjadi munada. Jadi yang munadanya itu tidak lagi arojulnya, tapi kata tambahan ayu. Nah, ini termasuk ayunya ini isim ya. Ayu, ayatu ini isim. Ya hadza, hadhihi ini kan isim, sehingga yang menjadi munadanya bukan rojulunya, tetapi pindah ke sini, ke ayunya, ke ayatunya, ke hadanya, ke hadhihinya. Pindah ke sini munadanya itu. Ya. Nah, keadaan i'rabnya marfu secara lafaz, lafzan, tetapi dalam keadaan mansub secara kedudukan, mahallan. Karena hukum asal munada adalah mansub. Huruf H sebagai huruf tanbih. Jadi yang ada di sini ya ayyuha, H ini huruf tanbih tambahan saja. Untuk menarik perhatian. Dan kata setelahnya, misalnya ar-rajulu tadi, keadaan i'rabnya marfu karena mengikuti sebagai badal. Begitu. Jadi kita i'rabkannya ya ayyuhar rajulu misalnya. Ayyu munada, ini munadanya.
Ya, marfu'un lafdzan wa mansubun mahalan. Marfu secara lafaz dan mansub secara mahalan, kedudukan. Dia tidak mabni, berbeda tadi dengan yang alaman mufradan ya, ya rojulu apa namanya ya Muhammadu atau nakirah maksudah ya beda. Ini bukan mabni tapi marfu. Marfu secara lafaz, mansub secara kedudukan. Lalu haknya harfu tanbih mabni ala sukun lama mabni i'rab. Ar-rajulunya menjadi badal dari ayu gitu, badal. Ya, menjadi badal. Begitu juga ini ya, ayat itu sama tadi ya. Al-mar'atu hadza juga sama ya, isim isyarah ya, munada. Nah, kalau isim isyarah kan mabni ya. Isim isyarah mabni ala sukun apa marfu'un lafdzan wa mansubun mahalan, tetap kayak begitu. Ya, arrojulunya badal ya min hadza. Al-mar'atu badal min hadzi. Begitu ya. Untuk pembahasan munada. Ada yang ditanyakan? Kalau yang ismul ladzi lam sorib berarti tetap mabni ala fathah saja. Kemudian kalau yang munadanya muannas yang mudananya muannas seperti Fatimah, tapi Fatimahnya misalkan Fatimah yang dikenal kan nggak pakai alif lam saja. Kalau nama mah pasti dikenal, Pak. Oh gitu saja. Kayak misalkan dia masuknya alaman mufrodan. Kalau alaman mufrodan mah pasti dikenal, Pak. Jadi yang Ustadz pernah bahas di kalau Anda pernah dengar itu yang di Syarah Ibnu Aqil Ustadz. Yang si baweh yang itu atau si baweh yang lain Ustadz. Kalau yang pernah Anda dengar itu pengecualian, Pak. Oh gitu. Pengecualian si bawah itu apa namanya? Mabni ya, mabni termasuk nama yang mabni. Tapi bisa ditanwinkan untuk membedakan dengan yang nakiro. Ya, itu tidak apa namanya, tidak bisa, itu hanya pengecualian. Untuk si bawah aja yang ada W-nya. Ada pengecualian. Kalau nama jadi itu, yang tadi tetap ini ya, patah. Yang mana? Yang Fatimah semua patah saja tanpa alif Patah lam. gimana maksudnya? Dia masuk ke sini, ya, Pak. Fatimata. Ya. Jadi nama ini, nama ya al-mufrad al-alam, itu untuk semua nama, baik laki-laki, perempuan sama. Jadi ya Muhammadu, ya Fatimatu, domah. Karena dia mabni ala domi. Bima linasbin. Jadi alaman mufradan ini, mufrad al-alam itu mencakup semua, mau laki-laki mau perempuan sama. Irobnya mabni al-fathi bima linasbin. Kalau apa Ustaz? Kalau yang ismul ladzi lam sorib juga tetap sama, nggak peduli, ini nggak ada perbedaan, Pak. Di sini nggak ada perbedaan, mau nama munsorib, mau nama ghair munsorib sama, nggak ada perbedaan. Muhammadun kan munsorib, tanwin. Tapi kalau dia dipanggil ya munada yang satu nama, ya Muhammadu. Jadi nggak ada perbedaan, mau munsorib mau ghair munsorib. Ketika dia sebagai mufrad alam yang dipanggil, ketika dipanggil menjadi munada, maka dia mabni alal domi. Ya Muhammadu, ya Ahmadu, ya Fatimatu, ya Maryamu, ya Aisyatu, ya Zainabu, semua sama. Begitu Pak ya. Iya baik. Iya ya baik.
Jazakallahu khair. Ada lagi? 2 menit lagi ini ya. Baik, cukup ya, insyaallah jelas. Syukran ala itimikum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.